Silakan Mbak, silakan. Ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih. Kurang dari 1 jam. Wow, biasanya 2 jam. Hampir pernah 2 jam ya. Pernah 2 jam gitu. Aku aja kaget. 99,2% masyarakat kita sudah punya antibodi dan dicek kita ada 7.000 rata-rata. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Memes Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Prabowo temui Jokowi dan juga Megawati di Idul Fitri. Hal ini menyebabkan spekulasi di masyarakat. Semoga saja membicarakan hajat untuk rakyat. Sudah menjadi hal yang wajar jika silaturahmi Idul Fitri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Jakarta memunculkan banyak spekulasi di kalangan politisi. Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi atau Komtak, Lius Songharisma, mengatakan spekulasi itu menjadi semakin wajar karena Prabowo sebelum bertemu Megawati juga menemui Jokowi di Istana Negara. Meski Pak Prabowo mengaku pertemuannya dengan Presiden cuma bersilaturahmi dan berbincang ringan sambil makan bakso, opor, dan tempe bacem, tapi kita tidak bisa menutup munculnya macam-macam anggapan atas apa yang tersembunyi di balik pertemuan tersebut. Pasalnya, kata Lius lagi, apa yang berlangsung di Yogyakarta itu bukanlah hal yang biasa. Pasalnya selama ini Presiden Jokowi selalu berlebaran dan menerima kunjungan para menteri di Jakarta dan juga kediamannya di Solo. Tapi kini dia malah sholat Id dan berlebaran di Jogja. Ditambah pula hanya Menhan Prabowo Subianto yang diterimanya di hari lebaran pertama itu. Tentu ini pasti ada apa-apa. Lanjut Lius, usai bertemu dengan Jokowi, Prabowo langsung terbang ke Jakarta dan bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Menurut saya ini hal yang tidak biasa, apalagi jika dikaitkan dengan pernyataan mantan Kepala BIN Syamsir Siregar yang minta masyarakat memperhatikan situasi setelah lebaran. Sama dengan kunjungannya ke Jokowi, kata Lius lagi, Prabowo juga mengaku kedatangannya ke kediaman Megawati adalah untuk bersilaturahmi dalam rangka lebaran Idul Fitri. Dia mendengarai pasti ada agenda yang amat serius yang dibicarakan ketiga tokoh tersebut di balik silaturahmi Idul Fitri tersebut. Semoga yang dibicarakan mereka menyangkut hajat hidup rakyat dan terkait dengan hal-hal yang penting terkait kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi tambah Lius, Prabowo Subianto sendiri hanya mengatakan dirinya dan Presiden Jokowi optimis menghadapi tahun yang akan datang tanpa menjelaskan apa yang dimaksudkannya dengan optimis itu. Disinggung apa bentuk real dari harapannya itu, Lius mencontohkan sejumlah isu dan kegaduhan politik yang berkembang akhir-akhir ini. Dari soal kenaikan harga-harga sampai reshuffle, menteri dan juga pembantu presiden yang suka buat gaduh itu. Begitu pungkasnya. Selain itu, pengamat juga mengatakan bahwa Prabowo yang bertemu dengan Megawati untuk meredakan ketegangan antara LBP dan PDIP. Pertemuan antara Menhan Prabowo dan juga Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri di Teguh Umar, Jakarta Pusat bisa jadi turut membahas posisi Menko Bidang Kemaritiman LBP. Pasalnya belakangan ini LBP hanya mendapatkan banyak sekali kritik dari para petinggi PDIP. Banteng Moncong Putih nampaknya sudah tidak menginginkan LBP lagi dalam kabinet Presiden Jokowi lantaran terlalu dominan dalam berbagai urusan. Begitu analisa pengamat politik Jamiluddin Ritonga ketika berbincang dengan kantor berita politik RMOL menyinggung ihwal pertemuan dua ketum partai besar itu pada Selasa 3 Mei. Indikasi itu dapat dilihat dari sebelum bertemu Megawati, Prabowo terlebih dahulu bertemu dengan Jokowi di Yogyakarta. Hal ini menguatkan dugaan Prabowo membawa misi untuk menyelesaikan persoalan memanasnya hubungan PDIP dengan Jokowi akibat dominannya peran LBP. Mantan Dekan Vkom ISIP ini juga menambahkan, Presiden nampaknya meminta Prabowo untuk meluluhkan hati Megawati. Indikasi itu bisa menjadi benar karena dalam pertemuan itu juga dihadiri oleh Kepala BIN Budi Gunawan. Sosok ini sangat dipercaya Megawati sehingga menguatkan dugaan ada hal genting yang dibicarakan dalam pertemuan itu. Jadi Prabowo diduga membawa misi dari Jokowi untuk dapat menyelesaikan persoalan LBP. Harapannya Megawati dapat menerima LBP tetap ada di kabinet Jokowi. Menurutnya,
Hal itu perlu bagi Jokowi karena tidak ingin kehilangan PDIP sebagai partai utama koalisi. Bagi Jokowi, tanpa PDIP kabinetnya akan rapuh. Hal ini tentu tidak dikehendaki setidaknya hingga berakhirnya masa jabatan pada tahun 2024. Sementara itu, jika Jokowi kehilangan LBP, maka kabinet Indonesia Maju tidak akan lagi kokoh. Jokowi juga tidak ingin kehilangan LBP karena LBP bagi Jokowi adalah pilar utama kabinet yang dipimpinnya. Tanpa LBP, kabinetnya juga akan rapuh. Tampaknya misi itulah yang dibawa Prabowo ke Teguh Umar. Masalahnya apakah Prabowo berhasil? Kiranya waktu yang akan menjawab. Begitu pungkasnya. Selain itu, pengamat lain juga mengatakan silaturahmi Prabowo ke Jokowi dan Megawati adalah pancingan untuk parpol lain. Silaturahmi Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke Joko Widodo dan Ketum PDIP Megawati tidak bisa diartikan hanya kunjungan lebaran biasa. Peneliti dari Populi Center Rafiq Pemenang Imawan menuturkan manuver Prabowo ke sejumlah tokoh itu bisa memancing partai politik lain yang mengusung visi dan misi nasionalistik untuk berkoalisi dengan Gerindra dan PDIP. Saya rasa ini menjadi pancingan partai-partai lain, termasuk partai seperti Golkar dan Demokrat yang menjawab isu-isu nasionalistik. Ucap Rafiq kepada kantor berita politik RMOL. Pertemuan Prabowo, Jokowi, dan Megawati jika dilihat dari spektrum ideologis kepartaian antara PDIP dan Gerindra, keduanya memiliki karakteristik yang sama, yaitu nasionalis dan memiliki visi utama dalam hal kemandirian bangsa. Kalau dilihat dari segi geopolitik, sikap tegas menghentikan ekspor minyak demi kebutuhan dalam negeri misalnya itu juga selaras dengan cara pandang Prabowo dan Gerindra bahwa kemandirian ekonomi adalah hal utama. Megawati, kata Rafiq, juga mendukung penuh sikap kemandirian ekonomi bangsa itu. Sehingga dari sisi ideologis, kedua partai tersebut memiliki karakter yang sama. Ini memberikan sinyal kepada publik bahwa kekuatan dua nasionalistik yang secara survive juga tinggi. PDIP itu tingkat pertama di Populi Center, sedangkan Gerindra berada di posisi kedua. Begitu tutupnya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menampik dalam pertemuan Ketum Gerindra Prabowo dengan Ketum PDIP Megawati di kediamannya Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin sore 2 Mei, membahas persoalan politik. Meskipun dalam pertemuan tersebut hadir juga Puan Maharani yang saat ini menjadi Ketum DPR RI dan disebut-sebut memiliki kans bakal berpasangan dengan Prabowo dalam Pilpres 2024 mendatang. Hasto mengatakan bahwa saat ini PDIP masih sibuk dan memikirkan matang-matang seluruh tahapan proses penentuan Capres dan Cawapres sesuai kalender kerja KPU, yakni pada September 2023, sehingga parpol sudah harus mendaftarkan Capres dan Cawapres yang diusungnya. Belum lagi, sambung Hasto, proses verifikasi partai politik secara faktual. Namun yang pasti, kata Hasto, penetapan siapa Capres dan Cawapres yang diusung oleh PDIP akan diputuskan dan ditetapkan oleh Megawati sebagai Ketum PDIP. Terkait dengan Capres dan Cawapres, partai melalui Kongres kan telah menetapkan Ibu Mega, ibu yang nanti akan menetapkan siapa pasangan calon tersebut. Demikian kata Hasto.